wabarakatuh. Selamat malam Sobat NTV. Kali ini saya berencana mau ke Troloyo, Besarean atau makam Syekh Jumadil Kubro, ya, yang tersohor, yang terkenal dengan bapak para wali yang ada di Nusantara ini. Nanti saya nggak sendirian gitu, saya ditemani beberapa kawan-kawan, termasuk juga ada promotor mebel. Yang punya channel promotor mebel, jangan lupa nanti dicari di kolom pencarian promotor mebel Jombang. Nanti kita sama beliau juga, kita bareng-bareng, kita berdoa di sana, kita ziarah, kita napak tilas, saling mendoakan. Mudah-mudahan di masa pandemi ini dan dengan adanya pandemi ini semoga cepat selesai, cepat Indonesia kembali bangkit tanpa harus banyak protokol dan sebagainya. Indonesia sehat, masyarakatnya sehat, ekonomi maju, Indonesia maju, berkah, barokah, manfaat buat kita semua. Oke, jangan lupa di subscribe loh channel NTV dan juga promotor mebel Jombang. Seperti apa perjalanan kita kali ini, saksikan terus masih di NTV. Terima kasih. Kita ketemu di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepenggal kisah Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro merupakan tokoh kunci proses Islamisasi Tanah Jawa yang hidup sebelum Wali Songo. Seorang penyebar Islam pertama yang mampu menembus dinding kebesaran kerajaan Majapahit. Syekh Jumadil Kubro bernama lengkap Syekh Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar. Beliau adalah cucu ke-18 Rasulullah Muhammad dari garis Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Ayahnya bernama Syekh Jalal yang karena kemuliaan akhlaknya mampu meredam pertikaian Raja Campa dengan rakyatnya. Sehingga, Syekh Jalal diangkat sebagai raja dan penguasa yang memimpin negara Campa. Syekh Jamaluddin tumbuh dan berkembang di bawah asuhan ayahnya sendiri. Setelah dewasa, beliau mengembara ke negeri neneknya di Hadramaut. Di sana beliau belajar dan mendalami beragam ilmu dari beberapa ulama yang terkenal di zamannya. Bahkan keilmuan yang beliau pelajari meliputi ilmu syariah dan tasawuf, di samping ilmu-ilmu yang lain. Selanjutnya, beliau melanjutkan pengembaraannya dalam rangka mencari ilmu dan terus beribadah ke Mekah dan Madinah. Tujuannya adalah mendalami beragam keilmuan, terutama ilmu Islam yang sangat variatif. Setelah sekian lama belajar dari berbagai ulama terkemuka, kemudian beliau pergi menuju Gujarat untuk berdakwah dengan jalur perdagangan. Melalui jaringan perdagangan itulah beliau bergumul dengan ulama lainnya yang juga menyebarkan Islam di Jawa. Kemudian beliau dakwah bersama para ulama, termasuk para putra-putri dan santrinya menuju tanah Jawa. Mereka menggunakan 3 kendaraan laut, sekaligus terbagi dalam 3 kelompok dakwah. Kelompok pertama dipimpin Syekh Jumadil Kubro memasuki tanah Jawa melalui Semarang dan singgah beberapa waktu di Demak. Selanjutnya perjalanan menuju Majapahit dan berdiam di sebuah desa kecil bernama Trowulan yang berada di dekat kerajaan Majapahit. Kemudian jamaah tersebut membangun sejumlah padepokan untuk mendidik dan mengajarkan beragam ilmu kepada siapa saja yang hendak mendalami ilmu keislaman.
Kelompok kedua, terdapat cucunya yang bernama Al-Imam Jafar Ibrahim Ibn Barkat Zainal Abidin dibantu saudaranya yakni Malik Ibrahim menuju kota Gresik. Dan kelompok ketiga adalah jamaah yang dipimpin putranya yakni Al-Imam Al-Quds Said Ibrahim Asmoro Kondi menuju Tuban. Namanya masyhur dengan sebutan Pandito Ratu. Karena beliau memperoleh ilmu kasif, transparansi dan keserba-jelasan ilmu yang sulit dipahami orang awam, beliau diberi kelebihan memahaminya. Perjalanan dakwah Syekh Jumadil Kubro berakhir di Trowulan, Mojokerto. Beliau wafat tahun 1376 Masehi, 15 Muharram 797 Hijriah, diperkirakan hidup di antara dua Raja Majapahit, awal Raja Tribhuwana Wijaya Tunggadewi dan pertengahan Prabu Hayam Wuruk. Bermula dari usul yang diajukan Syekh Jumadil Kubro kepada penguasa Islam di Turki, Sultan Muhammad pertama, untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Kerajaan Majapahit. Pada saat itu wilayah Majapahit sangat kuat pengaruh agama Hindu di samping keyakinan masyarakat pada arwah leluhur dan benda-benda suci.